Dalam sejarah Korea, salah satu warisan dokumenter yang paling berharga adalah Joseon Wangjosil록, catatan dinasti Joseon. Catatan itu disusun berdasarkan berbagai dokumen resmi, termasuk Sacho, yaitu catatan yang merekam perkataan dan tindakan raja dalam sidang-sidang resmi, serta Seungjanwon Ilgi, buku harian administrasi kerajaan yang mencatat kehidupan dan urusan sehari-hari istana. Karena itu, Sil록 dikenal sangat rinci, bahkan membuat hal-hal yang pada raja sendiri mungkin tidak ingin diwariskan kepada generasi berikutnya. Ucapan para pejabat, keberhasilan dan kesalahan mereka, hingga ganjaran dan hukuman yang mereka terima semuanya dicatat dengan teliti. Namun seteliti apapun catatan manusia, semuanya tidak dapat dibandingkan dengan catatan Allah yang sempurna. Melalui Nabi Maleakhi, Allah berfirman bahwa Ia akan mengutus utusan perjanjian untuk mempersiapkan jalan baginya. Ia akan datang dengan tiba-tiba ke baitnya dan memurnikan umatnya seperti emas dan perak dimurnikan dalam api. Dengan demikian, ibadah dan persembahan yang benar akan dipulihkan kembali. Allah juga menyatakan penghakiman atas mereka yang hidup dalam sihir, perzinahan, dan sumpah palsu, yang menindas pekerja, janda, yatim, piatu, dan orang asing. Kepada umatnya, Allah memanggil mereka untuk kembali kepadanya dan mempersembahkan perpuluhan yang utuh. Maka Ia berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang melimpah. Sementara orang congkak berkata bahwa melayani Allah itu sia-sia, mereka yang takut akan Tuhan dicatat dalam kitab peringatan di hadapannya dan disebut sebagai miliknya sendiri. Berikut ini menunjuk kepada Mesias, utusan perjanjian yang datang untuk memurnikan umat Allah. Ia akan menyingkirkan segala kenajisan dan ketidakadilan dari tengah umat. Mereka yang menjadikan dusta dan penindasan sebagai kebiasaan, sambil berkata bahwa hidup benar di hadapan Tuhan tidak ada gunanya. Namun di tengah penghakiman itu, Allah tetap membuka jalan pemulihan. Ia meminta umatnya untuk kembali dengan kesetiaan dan mempercayainya, bahkan melalui hal-hal kontrak, seperti mempersembahkan perpuluhan dengan tulus. Allah bukan mencari persembahan semata, melainkan hati yang kembali kepadanya. Allah berjanji bahwa pada hari yang ditetapkannya, Ia akan mengingat mereka yang takut akan Dia dan menghormati namanya. Mereka akan dicatat dalam kitab peringatannya dan menjadi harta kesayangannya. Dalam kitab Esther, Raja Ahasuerus membaca kitab sejarah kerajaan dan menemukan catatan tentang kesetiaan Mordekai yang belum diberi penghargaan. Hal itu menunjukkan bahwa bahkan kerajaan dunia pun memiliki kitab peringatan untuk mencatat kesetiaan para hambanya. Betapa lebih lagi Allah, Raja di atas segala raja, tidak pernah melupakan kesetiaan umatnya. Ia bukan Allah yang bertindak menurut emosi sesaat, melainkan Allah yang adil, yang mengingat setiap kesetiaan, setiap ketaatan, dan setiap air mata umatnya. Karena itu, hari ini pun kita datang menyembah Dia
dengan hormat dan syukur. Berdekat hidup sebagai umatnya yang setia di hadapan Raja yang sejati.